Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah setiap orang yang melihat video ini dan menontonnya. Di dalam nama Yesus kiranya roh pengenalan dan takut akan Tuhan bekerjalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya Marinus Torus kembali hadir di hadapan kita. Mana hari ini kita akan kembali belajar bersama, bertumbuh bersama, untuk boleh berbagi sharing firman Tuhan. Di mana pada hari ini saudara saya akan membawakan satu topik mengenai kebenaran tentang Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah yang diutus bagi kita untuk menolong kita. Ya, dikatakan bahwasanya untuk mengenal pribadi Allah kita harus tahu siapa diri ya. Jadi kita tidak bisa mengenal seseorang kalau kita tidak tahu siapa dia ya. Percuma saja kita berusaha mengenal seseorang ya kalau kita nggak pernah jumpa, lalu kita tidak tahu selak beluknya ya, tidak tahu ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh mengenal Roh Kudus, kita harus tahu Roh Kudus itu apa ya. Roh Kudus itu seperti apa ya. Jadi dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan bahwasanya Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu ya. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan bahwasanya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia diangkat ke sorga ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasanya aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena selama ini murid-murid itu duduk bersama, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi murid-murid itu betul-betul digembalakan langsung oleh Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus akan berangkat ke surga, akan naik ke surga, kembali ke tahatannya. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Artinya apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu tanpa pelindung, tanpa tanpa seorang pemimpin, tanpa seorang gembala yang bisa mengembalakan kamu. Ya. Nah, untuk itulah Yesus menjanjikan Roh Kudus ya. Dalam Yohanes 14 ayat 15 di 16 ya, dikatakan di sana Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dikatakan di sana bahwasanya Tuhan menjanjikan seorang penolong ya. Kalau kamu menuruti segala perintahku, maka aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Jadi Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan Bapa melalui Yesus Kristus ya. Jadi Roh Kudus itu pribadi yang dijanjikan sebagai penolong kita, yaitu dikatakan yaitu roh kebenaran. Dia adalah roh kebenaran. Dia bukan roh yang tidak benar, karena di dunia ini ada banyak roh. Jadi kita harus tahu, kita harus percaya bahwasanya di dunia ini bukan hanya ada satu roh, ya, ada banyak roh di mana-mana, ya. Nah, oleh karena ini dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah roh dari Sang kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes 14, akulah jalan dan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu adalah roh Yesus sendiri, roh yang benar, yang melebihi roh-roh yang lain yang ada di bawah kolong lain ini, ya. Dia katakan dia adalah roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang dijanjikan atau roh Yesus sendiri yang dikirim, yang diberikan kepada kita. Kenapa begitu? Karena memang kalau secara fisik ya, ketika Yesus di bumi secara fisik, ya Tuhan Yesus tidak bisa berada di beberapa tempat dalam satu keadaan karena dia dibatasi oleh apa? Karena dia dibatasi oleh tubuhnya. Walaupun dia secara ketuhanannya dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Tetapi secara secara tubuh dia tidak berada di mana-mana. Ya, dia berada di situ saja karena secara fisik dia menjadi manusia biasa pada waktu itu. Nah, oleh karenanya Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna aku pergi kepada Bapa supaya penolong itu datang kepadamu. Kenapa? Ketika Yesus naik ke sorga secara fisik, maka Roh Kudus yang adalah rohnya sendiri juga dia bisa bekerja secara lebih efektif. Artinya apa? Yesus bisa berada, Roh Kudus bisa berada di berbagai tempat dalam satu keadaan, dalam satu situasi. Contohnya, ya dalam detik ini Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus ada di kota lain, Roh Kudus ada di daerah lain, Roh Kudus ada di Indonesia, Roh Kudus ada di
di negara-negara lain. Nah, jadi kita secara fisik Tuhan Yesus tidak bisa pada waktu itu berada di mana-mana. Walaupun secara roh dia bisa mengetahui semuanya karena dia adalah Tuhan. Cuma secara fisik dia adalah manusia biasa. Itulah dia menjanjikan Roh Kudus, ya. Ketika Yesus naik ke sorga, rohnya bekerja dengan luar biasa. Itu sebabnya pada saat ini di mana-mana Injil pemberitaan itu disertai dengan kuasa dan tanda ajaib yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dengan luar biasa memenuhi seluruh bumi. Dimanapun Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sepanjang Roh Kudus diizinkan bekerja, maka Roh Kudus akan menjangkau jiwa-jiwa lewat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai, lewat saya dan saudara, lewat anak-anak Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita harus percaya, ya, bahwa Roh Kudus adalah Roh Kudus yang dijanjikan, bahwa Roh Kudus adalah Roh yang menolong kita, ya. Kemudian Roh Kudus itu akan mengajarkan kita kebenaran, ya. Jadi Roh Kudus adalah kebenaran yang sejati, ya. Jadi benar-benar adalah firman Tuhan. Jadi Roh Kudus benar-benar adalah Roh Allah sendiri. Walaupun banyak orang berkata berbagai banyak roh di mana-mana, ya, yang mungkin bisa menyesatkan, ya. Ada roh mungkin mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Tetapi Roh Kudus tidak. Roh Kudus akan mengajarkan, Roh Kudus akan memampukan, menyanggupkan kita untuk melakukan perintah Allah, memampukan kita untuk hidup benar, memampukan kita untuk hidup suci. Kenapa? Karena Roh Kudus sendiri adalah Roh Allah yang akan menuntun kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwasanya Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala perintah yang difirmankan Tuhan, ya. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, ya, segala sesuatu yang difirmankan Tuhan kepada kita. Nah, kadang-kadang kita dalam persoalan, dalam masalah dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mungkin mungkin galau, istilah sekarang berkata. Mungkin kita merasa bimbang, ragu dan segala sesuatu. Tetapi ketika kita memanggil Roh Kudus tolong saya, maka Roh Kudus itu sendiri akan mengingatkan kita akan kebenaran firman. Roh Kudus itu akan meneguhkan hati kita. Roh Kudus akan menguatkan hati kita. Roh Kudus akan menyanggupkan kita, akan menolong kita untuk bisa menang dan bertahan, dan menang untuk maju terus di dalam kita ikut Tuhan walaupun banyak persoalan dan tantangan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ya, Roh Kudus ini akan mengingatkan kita untuk itu. Bagaimana caranya Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan? Banyaklah membaca firman, banyaklah membaca kitab suci kita, ya. Bacalah di Perjanjian Lama, baca di Perjanjian Baru, kitab-kitab Amsal, kitab-kitab Mazmur, semua kitab saudara bisa baca, ya, baca setiap hari, baca, gali. Maka ketika kita membutuhkan ayat demi ayat itu sendiri, suatu saat ayat itu akan dimunculkan, suatu saat ayat itu akan diingatkan Roh Kudus kepada kita. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita tidak pernah bisa baca? Atau mungkin saya saudara mungkin belajar dari orang lain. Nah, pengajaran-pengajaran yang diajarkan kita akan tiba saatnya diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita dikala kita membutuhkannya. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, selanjutnya adalah Roh Kudus akan menyadarkan kita akan dosa. Jadi Roh Kudus akan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, ya. Dalam Yohanes 16, ya. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke 7 sampai 11 dikatakan di sana, ya Bapak Ibu, ya, saya bacakan di sini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi dikatakan di sana bahwasanya, ya, Roh Kudus itu menyadarkan kita akan dosa dan pelanggaran. Ya, itu sebabnya dalam pemberitaan Injil, ya, ketika orang-orang ketika hamba-hamba Tuhan berbicara, atau mungkin ketika kita sedang duduk sendiri berdoa, ya, tiba-tiba kita sadar
sadar kita ini orang berdosa, sadar kita ini kotor di hadapan Tuhan. Sama seperti ketika Yesaya bertemu dengan hadirat Allah. Oh, dia berkata, aku ini seorang yang najis bibir. Nah, demikianlah ketika kita bertemu, ketika kita merasakan, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan menginsafkan kita, akan menyadarkan kita akan dosa kita, akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus itu sendiri juga akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus, marilah kita mengenal Roh Kudus. Nah, untuk itu, untuk kita boleh mengenal Roh Kudus, kita harus tahu siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang dijanjikan oleh Bapa. Roh Kudus itu adalah penolong yang diberikan kepada kita. Yang sebenarnya Roh Kudus adalah pengajar yang diberikan Bapa kepada kita, yang akan mengajar kita tentang segala kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dan selanjutnya Roh Kudus itu akan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Betapa pentingnya Roh Kudus. Oh, betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Betapa pentingnya pribadi Roh Kudus itu kita miliki. Haleluya, haleluya. Bagi saya, bagi saudara-saudara yang mungkin sahabat-sahabat saya yang mungkin selama ini belum begitu belum begitu terbiasa dengan Roh Kudus. Hari ini saya mau katakan, undanglah Roh Kudus dalam kehidupanmu. Oh, panggillah Roh Kudus. Oh, kiranya Roh Kudus berkenan. Kiranya Roh Kudus mulai hari ini dan selanjutnya boleh mengajari, menolong, menuntun kita dalam segala kebenaran firman. Dan kiranya lewat Roh Kudus kita boleh sadar siapa kita sesungguhnya dalam Tuhan. Oh, kita adalah orang berdosa, tetapi di sisi lain, bersama dengan Roh Kudus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kerajaan sorga. Bersama dengan Roh Kudus, oh janji Bapa, bersama dengan Roh Kudus ada banyak perkara yang bisa dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Diberkati setiap orang yang melihat video ini, diberkatilah dengan kuasa urapan Roh Kudus. Setiap pribadi Roh Kudus bekerja lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menyertai, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong dalam setiap aktivitas setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Roh pengenalan akan Tuhan, Roh Kudus, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, kiranya bekerja bagi setiap kami yang melihat video ini, bagi setiap kami yang mendengar video ini, firman Tuhan lihat video ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih sudah menonton. Haleluya.